dan sulit buat saya, dan akhirnya saya dikasih kesempatan untuk boleh berobat keluar. Padahal saya pun masih bertahan di Jakarta. Di mana aja kita kuasa Tuhan turun itu bisa saja, sudah umur di tangan Tuhan, amin. Tapi satu waktu akhirnya Tuhan memberi kesempatan, itu pun tidak lepas dukungan dari teman-teman, khususnya Jeffrey S. Chandra. Dia salah satu orang yang saya tidak pernah pikir dia dipakai Tuhan memberi semangat dan dukungan dan support yang luar biasa buat saya dan keluarga. Dan itu pun saya tahu karena kebaikan Tuhan. Dan satu waktu saya boleh berangkat berobat ke Cina dan ke Singapura, dan sampai di sana dokter katakan di tubuh saya ada 2 penyakit yang berlawanan. Pertama dia katanya Fujimoto tuh penyakit langka di dunia, 108 di tubuh saya, very agresif menurut dokter, dan dia menyerang ke beberapa tempat, saudara, termasuk juga menyerang ke otak. Dan ketika menjalani proses yang panjang, menjalani beberapa kali operasi, dan dokter katakan ada kanker esofageal, 2 case with different treatment. Jadi pengobatan yang bertolak belakang. Saya masih manusia, jadi ketika dikatakan banyak hal oleh dokter, kaget. Tapi sebelum berangkat saya sudah berdoa kepada Tuhan, kalau boleh meminta, sebagai anak kita bisa meminta, amin. Saya meminta kepada Bapa, kalau boleh Tuhan beri kesempatan saya bisa membesarkan anak-anak dengan umur yang penuh, tapi saya tidak bisa mengatur Tuhan. Jadi ketika semua yang terbaik yang Tuhan beri buat saya katakan buat saya tetap menjadikan Yesus segala-galanya. Sehingga ketika sampai di Cina dan di Singapura, dan dokter katakan dengan kondisi yang ada, dengan diagnosa dan dengan hasil yang ada, dan saya menjalani treatment yang panjang dari 2008 beberapa tahun, saya harus menerima kenyataan, tapi saya tetap mempercayai bahwa saya katakan Tuhan, semua yang terbaik yang Tuhan siapkan buat saya akan terima dengan ucapan syukur. Saya mempercayai bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk, amin. Dia selalu merancangkan yang baik, lebih baik daripada yang kita minta dan yang kita doakan. Dan itu yang saya minta kepada Tuhan. Tuhan, buat saya tetap mencintai Tuhan, buat saya tetap menjadikan Yesus bukan hanya pembuat mujizat, tapi dia raja di atas segala raja, berdaulat sepenuhnya. Dan itu yang membuat saya kuat, dan saya katakan Tuhan, saya tidak akan pernah berhenti untuk mencintai Tuhan. Bahkan saya tidak akan berhenti untuk menceritakan betapa baik Allah yang saya sembah, betapa baik Yesus yang saya sembah. Sekalipun hari itu saya belum melihat tanda-tanda keajaiban, saya belum melihat Tuhan menyembuhkan, menolong saya, sehingga pujian-pujian yang saya dapat, yang saya nyanyikan, itu semua ada ketika masa-masa yang sulit, ketika air mata sulit buat berhenti. Tapi ternyata masih ada Tuhan. Dia tidak kelihatan, tapi tangannya yang kuat sanggup menolong kita. Dan dia katakan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah pangkal untuk siapapun yang memanggil namanya. Dia katakan dia berjalan bersama-sama dengan kita, even in the darkest night. Dan itu yang menjadi kekuatan saya ketika masa yang sulit, ketika dokter katakan kondisi cukup tidak baik buat saya, dan yang mungkin cukup sulit ketika dia menyerang ke otak. Bapak Ibu, saya punya anak, ada 1 yang besar, jadi saya punya beban mental juga. Ketika dia menyerang ke otak, saya ada problem di kognitif, jadi saya suka hilang kesadaran, saudara. Jadi kalau nggak pakai baju juga bisa lari. Itu sulit, Bapak Ibu, sulit sekali. Saya punya anak perempuan besar, jadi di masa-masa itu saya dipulangkan dari luar negeri dalam kondisi menyerang ke otak. Tapi yang membuat saya kagum, sepanjang perjalanan dengan kondisi seperti tengkorak berjalan, saudara, dari sepanjang perjalanan di pesawat hanya ada pujian, saudara, yang selalu keluar, yang ada dalam hati saya, dan saya tahu itu there must be God. Dengan kondisi yang mungkin dokter katakan dia dekat dengan keluarga, saya ingat ada pujian yang berkata seperti ini, saudara, sepanjang perjalanan, dan saya tahu itu penghiburan. Di situ saya tahu Daud pernah berkata seperti ini, di dalam kesesakan aku berseru kepada Engkau Tuhan, dan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kadang-kadang ketika mujizat belum terjadi, penghiburan, kelegaan itu juga jawaban doa, saudara. Saya ingat waktu itu ada sepanjang perjalanan, secara musik saya hopeless, saudara. Dia menyerang kotak, dan waktu dari luar negeri saya lari dengan keadaan nggak pakai baju dan dipulangkan. Sepanjang perjalanan air mata nggak berhenti, saudara. Saya pikir apa saya gila, dokter katakan enggak, tapi dia menyerang ke otak dan sulit buat saya. Lagunya seperti ini. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap.
Saya bilang, Tuhan, secara mungkin fisik saya seperti orang gila, tapi saya tahu bahwa Tuhan itu gak pernah tertidur, saudara, gak pernah terlelap sedikit pun. Jadi saya tahu, Tuhan tahu saya dalam keadaan sulit. Dan saya pulang sampai ke Jakarta, dikurung di rumah. Anak-anak tahu waktunya saya ada problem yang mungkin lebih serius dari sebelum saya berangkat. Dikurung di rumah selama kurang lebih 10 harian, saudara. Hanya dinaikkan pujian penyembahan. Di situ saya tahu arti mengangkat tangan, memberi penghormatan kepada Tuhan. Ketika tidak ada yang sanggup menolong, saya hanya memberikan pujian kepada Tuhan. Dokter pernah bilang kepada saya, ingat ketika masa yang paling sulit engkau alami, yang paling pertama ucapkan thank you Jesus. Jadi ketika masa-masa yang sulit, kami sekeluarga tidak bisa apa-apa, saudara. Kondisi terus memburuk dan hanya kami lakukan yaitu menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab saya tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah salah, Yesus itu tidak pernah keliru, saudara. Dan itu yang jadi kekuatan semangat dalam hidup saya. Mungkin yang cukup sulit, saudara, ketika masa-masa yang sulit itu, saudara, dua dari anak saya sakit dalam waktu bersamaan. Yang kecil saya singkatkan, yang kecil usus bocor, perforasi terhenti, jadi virus memakan ususnya. Dan berkali-kali kritis ketika saya tidak boleh capek, tidak boleh stres, saudara. Tapi di saat yang sama nggak mungkin anak kejar, anak dibawa lari ke rumah sakit dan dokter katakan dia udah mau menyerang, dia problem di ususnya dan udah kalau terlambat sedikit naik ke otak. Nggak mungkin saya nggak tidur, nggak jaga malam, saudara. Itu masa-masa yang sulit. Dan di saat yang sama, saudara, anak perempuan saya juga sakit dalam waktu yang cukup bersamaan. Saya punya anak perempuan besar dan dia katakan bahwa Ma, kita lama gak pernah liburan. Dia tahu saya berobat, saudara. Saya bilang mau ikut Mama ke Singapura. Oh iya Ma, ikut. Saya pikir dia cuma jalan-jalan di airport, saudara. Dia temani saya ke Singapura berobat. Sampai sana ternyata dia sakit dan sebelum memang di Jakarta sudah sakit. Sampai di sana secara tidak sengaja dicek ke NUH. Dan sampai di sana, saudara, kami kaget, shock. Sekeluarga dokter katakan your daughter have two problem, very serious, and we don't have any good treatment. Saya tahu pada orang tua di sini pasti nggak mungkin dengar hanya dengan kondisi dia. Saya kaget, shock. Dia katakan itu akan menyerang ke jantungnya. Dan dia katakan sorry to say, saya masih ingat persis. Suami saya masih di luar. Dia katakan pasien yang saya pegang persis seperti anak kamu. Pasien-pasien yang sudah itu biasanya sudah develop to cancer. Dan dikatakan anak kamu mungkin sudah sedikit terlambat. Ujungnya pasti ke sana dan dia pastikan sudah arah ke sana dan kondisi dia katakan sudah sedikit terlambat karena mungkin sudah lama. Saudara, hari itu saya kayak disambar petir. Anak saya syuk, dia teriak di rumah sakit. Dia bilang, Ma, dia tidak akan mau berobat, dia katakan. Kami bujuk, dokter semua bujuk dan suami saya kaget syok. Saudara, begitu kami bujuk dan dia katakan, oh percuma. Dokter katakan, dia katakan we don't have any good treatment for your daughter. Dia katakan obat hanya bisa menahan. Dia katakan tapi tidak akan menyembuhkan dan itu bahaya untuk ke jantungnya. Dan dia sebutkan penyakit-penyakit yang dia bilang kemungkinan besar dan dia pastikan. Anak saya berhenti sekolah hampir setahun. Itu sulit, saudara. Kalau saya mau lihat tangan Tuhan, mau lihat mujizat, mungkin saya sudah kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tapi saya katakan saya memberi hidup saya sepenuhnya, mencintai Tuhan. Bukan hanya ketika diberkati Tuhan, bukan hanya ketika saya mengalami berkat pertolongan Tuhan, saya mengalami semua kebaikan Tuhan, kemudian saya mencintai Tuhan dengan semangat, enggak. Tapi saya memberi hidup saya pengabdian sepenuhnya hidup saya. Dan saya tahu Tuhan tidak pernah salah. Sehingga ketika masa yang sulit, masa yang tidak baik, saya tahu Tuhan tidak pernah keliru, amin. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Dia tidak pernah sedikit pun merancangkan yang salah. Dalam hidup setiap orang yang berharap kepada Tuhan, dia katakan bahwa dia merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi kadang-kadang ketika masa yang tidak baik, masa yang buruk, kadang-kadang mungkin diizinkan supaya kita bertekun, jadikan Yesus segala